Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Iska Daniwasri, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 18 Surakarta. Di era merdeka belajar seperti saat ini, pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan kodrat murid, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan yang ada di sekitar murid, termasuk di dalamnya adalah budaya dan kearifan lokal di sekitar mereka. Kemudian pembelajaran juga hendaknya sesuai dengan kodrat zaman anak, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Agar anak dapat selaras baik dengan alamnya dan dengan zamannya. Untuk mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, diperlukan kerjasama, diperlukan kolaborasi antar warga sekolah. Baik itu guru, murid, orang tua, kepala sekolah, serta pemanfaatan aset-aset sekolah secara maksimal. Berdasarkan hal itu, mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan kodrat murid, melakukan kolaborasi bersama, dan memanfaatkan aset sekolah, saya menginisiasi sebuah inovasi pembelajaran, yaitu strategi pendekatan pembelajaran Karsa Madya. Kolaborasi bersama, melestarikan budaya. Karsa Madya sendiri saya ambil dari salah satu semboyan pendidikan kita, yaitu Ing Madya Mangun Karso, di mana di tengah memberi motivasi, di tengah memberi dorongan. Karsa Madya sendiri ini nanti akan saya implementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk subtema Asking for Help. Bahasa Inggris merupakan salah satu pelajaran yang sulit bagi murid, karena murid harus mempelajari bahasa baru yang bukan bahasa ibu atau bahasa keseharian mereka. Seorang guru harus mencari ide pembelajaran yang dapat membantu murid untuk suka dan akhirnya tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris. Ide atau inovasi yang dilakukan guru adalah Karsa Madya, yaitu kolaborasi bersama melestarikan budaya. Inovasi ini muncul karena kepedulian guru dengan pelestarian budaya. Karena budaya merupakan hal yang diwariskan leluhur kita, apa yang telah diwariskan ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh guru dalam inovasi ini spesifik pada permainan tradisional. Hal ini didasari pada filosofi yang terdapat dalam permainan tradisional yang dapat menjadi motivasi bagi murid. Seperti ketika murid bermain engklek, dari engklek murid harus fokus pada tujuan dan melangkah demi langkah melewati setiap masalah dan akhirnya terwujud tujuannya. Dari permainan pula, murid akan mengimplementasikan apa itu saling menghargai dan saling peduli. Rasa saling menghargai dan saling peduli ini yang menjadi dasar guru dalam memilih pelajaran Asking for Help sebagai materi yang digunakan dalam implementasi Karsa Madya. Hal ini diharapkan murid akan lebih paham dengan pembelajaran dan apa yang dipelajari ternyata dekat dengan kesehariannya. Budaya merupakan bagian dari kodrat alam. Selain budaya, lingkungan juga menjadi kodrat alam murid. Setiap murid mempunyai lingkungan belajar yang berbeda, membuat murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Karena cara mendidik orang tua yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda, serta fasilitas pembelajar yang berbeda. Pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan murid, agar setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Hal ini yang dinamakan dengan pembelajaran diferensiasi. Selain kodrat alam yang berhubungan dengan budaya dan lingkungan, kodrat zaman merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajarannya. Guru dapat membuat media pembelajaran augmented reality sebagai pendekatan murid dengan zamannya, ataupun mengajak murid membuat produk digital menggunakan Canva. Guru yang menerapkan pembelajaran berbasis budaya dan pembelajaran diferensiasi yang menyelaraskan dengan kodrat murid tidak dapat bekerja sendiri. Guru membutuhkan bantuan orang lain untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan terpadu. Hal ini juga selaras dengan budaya Indonesia, yaitu gotong royong. Bahwa sebagai pribadi, kita tidak dapat bekerja sendiri. Guru berkolaborasi dengan guru penjas orkes dalam pengenalan permainan tradisional
Hal ini juga selaras dengan salah satu CP mata pelajaran Penjas untuk elemen keterampilan gerak. Kita juga berkolaborasi dengan guru informatika dalam membuat karya dengan Canva. Hal ini juga selaras dengan CP Mapel Informatika. Guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan strategi Karsamadya ini menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi yang meliputi pada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses yang guru lakukan adalah proses pembelajaran yang fleksibel. Dalam artian pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas, guru menjelaskan materi pembelajaran, dan untuk di luar kelas, guru mengajak murid untuk bermain arcade games. Dalam permainan ini ada tingkatan games. Tingkat pertama, tebak gambar 3G, augmented reality. Pemain pertama menebak gambar dengan cara scan barcode. Tingkat kedua, permainan kontrakol. Pemain kedua melempar bola kertas ke tumpukan genteng yang disusun menyerupai menara. Misi akan dikatakan berhasil jika tumpukan genteng itu runtuh. Tingkat tiga, engklek. Pemain ketiga melakukan engklek. Misi dalam engklek ini dikatakan berhasil jika pemain menyelesaikan engklek dengan tidak menyentuh garis pembatas. Tingkat 4, dakon. Pemain keempat bermain dakon sampai kecek yang diambil ke lubung. Tingkat 5, lompat tali. Pemain kelima melompat tali pada tingkatan ketinggian tertentu. Aturan permainannya adalah pemain pertama harus menyampaikan nama permainan tradisional yang dilihat di gambar, kemudian disampaikan ke pemain kedua. Pemain kedua harus bisa menyelesaikan misi, kemudian menyampaikan nama permainannya ke pemain ketiga, dan seterusnya. Setelah pemain kelima mengatakan nama permainannya, baru dapat dikatakan kelompok tersebut menyelesaikan misi. Sebelum melakukan permainan ini, guru berkolaborasi dengan Pak Renjas, guru Penjas Orkes, untuk pengenalan permainan tradisional dalam pembelajaran olahraga. Selanjutnya, diferensiasi konten. Konten pembelajaran yang diberikan guru beraneka ragam, mulai dari penyediaan materi ajar berupa PPT, kemudian penjelasan materi dengan cara ceramah. Selain itu, ada juga konten berupa gambar 3G, augmented reality, dan anak-anak diajak untuk melakukan aktivitas dengan permainan tradisional. Diferensiasi produk yang dilakukan guru adalah membebaskan murid untuk menggunakan media dalam melakukan percakapan. Bentuk medianya antara lain presentasi Canva, merekam diri menggunakan video, kemudian merekam suara dengan voice note dari WhatsApp. Untuk presentasi dari Canva, guru berkolaborasi dengan Bu Afifah, guru informatika, untuk menjelaskan cara menggunakan Canva. Demikian langkah-langkah yang saya lakukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran Karsamadya. Kolaborasi antar guru selain dalam komunitas belajar untuk berbagi praktik baik, juga dapat dilakukan guru dalam kolaborasi antar mata pelajaran yang membuat pembelajaran lebih terpadu. Karya ini juga sudah saya diseminasikan dalam berbagi praktik baik dalam komunitas belajar Delaska Sinar Nusantara. Menggunakan permainan tradisional yang kita terapkan di dalam kelas, murid dapat bermain dan belajar sekaligus mengenal budaya yang mereka miliki. Agar budaya yang kita miliki ini tetap lestari karena dijaga dan dilestarikan oleh anak-anak kita ini. Agar permainan ini dapat terus dimainkan sampai anak cucu kita kelak dan ada untuk selamanya. Karsamadya merupakan wujud cinta saya kepada budaya yang saya miliki. Mari kita lestarikan budaya, majukan pendidikan dengan kolaborasi bersama. Terima kasih, sampai jumpa.